Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta klusus maupun yang semi klusus. Lihat ini. Wah. Kandang open banget. Konstruksi lama ya, konstruksi lama open. Tapi di situ ada apa namanya? Monitor. Biasanya kalau model kayak gini itu X-nya mohon maaf nyebut merek kemitraan Pokpan. Biasanya seperti itu. Ternyata saya tanya betul. Kandang ini dulunya open panggung ya. Kemudian setelah berjalannya waktu di 2020 awal itu mulai ditinggalkan oleh kemitraan. Kemudian yang punya ownernya, masnya itu nekat-nekatan ngelumpuk ke duit terus upgrade. Nah, ini lebarnya 10 ya. Lebar 10, panjangnya 43. Diisi 7.000 ekor. Nah, blowernya penggerak diesel plus itu ada dinamo pakai listrik ya. Cuman itu hanya untuk masa brooding. Setelahnya nanti tetap pakai diesel dan itu katanya bisa diparalel dipindah fungsikan dari mesin ke diesel. Saya pengen membahas sedikit kandang ini dengan lebar 10 panjang 43 tadi digarap sendiri dengan terpal plus plafon ya Mas yo. Terpal dinding plus plafon itu A5. Nah, kemudian ini kan hanya intinya ditutup gitu ya, nggak ada sistem fleksibel untuk naik turun, nggak ada. Nah, itu habisnya cuma 35 juta. Ini mbuh tenan bora, tapi kayaknya bener 35 juta. Dan fantastisnya lagi periode ini kedua ya, setelah upgrade periode pertama itu RHPP-nya itu di 6.000 up. Tapi saya nggak tanya detail. Yang penting itu berarti bisa dikatakan baik ya untuk pendapatan peternak per periode. Nah, ini coba nanti aku pengen lihat itu loh. Nah, itu instalasinya seperti apa. Iya Mas, 50 inch 2, terus 36 inch 1, semua pabrikan. Kemudian itu ada 1 PK ya Mas? 1 PK. Penggerak blower yang untuk masa brooding itu 1 PK. Nah, terus ini dieselnya pakai yang 12 PK merek Kubota lama. Iki rogo tua. Tapi jeruan enom. Fisiknya aja yang tua, tapi mungkin di dalamnya sudah dioprek lagi di yang baru. Nah, iki piye iki? Berarti paralel ya. Oke, tadi ya cover. Berarti pas waktu masa ayam besar semua pakai diesel. Oh. Tiga blower, 2 blower besar, 1 blower 36 inch di cover 12 PK. Ini dari awal atau lagi ya Mas? Baru aja. Dieselnya ini. Ini baru. Oh, baru. Sebelumnya pakai Changfa. Oh, pakai merek Changfa itu, teman-teman mungkin ada yang tahu. Dia PK-nya lebih besar. Piro Mas? Changfa punya 8,5. Oh, yang 8,5. Oh, yang kecil. Tapi tenaganya kurang. Tenaganya kurang. Nah, ini sudah dicoba Iya. Oke. Itu. Kemudian, nah ini ya. Aku nggak paham. Sebenarnya puli-puli ini aku banyakin takon, aku ya rapati mudeng. Sebenarnya puli ini tengah iki nganggo ukuran piro, Mas? Ini kalau nggak salah 20. 20, yang itu juga 20? Itu enggak, itu puli itu yang luar 13. Sorry, asnya dulu, asnya. Oh, asnya 38. Semua 38. Semua 38. Asnya itu ukuran 38 mm gitu. Nah, kemudian puli yang besar ini yang utama. Yang utama ki berarti sing burine apa sing ngarepe, Mas? Yang depan. Oh, yang depan. Yang depan yang ke diesel itu 20 in, sorry. Jadi puli yang depan ini yang kaitan langsung ke diesel itu 20 in. Terus di belakangnya itu 13 in itu juga 13. Jadi 20 in ke 13.
Nek jenengan rasake itu putarannya sama atau ada perbedaan antara kanan kiri? Beda mas. Beda. Ya? Oh, nek kanan kiri ini sama. Soalnya putarannya sama. Cuma yang tengah beda. Beda karena ini kan itu kan apa? Hanya kecil toh. Jadi malah lebih kencang. Lebih kencang. Oke. Siap. PPLS pernah mengukur kecepatan angin kecapainya berapa? Belum pernah. Tapi kemarin pas ayam umur 40 lebih. Iya, aman-aman aja. Aman. Ayam umur 40 lebih aman dengan bobot berapa? Terakhir panen 3,8. Wah, 3,8 itu. Tapi ada penjarangan tuh? Ada penjarangan. Ada bobot 1,1. Keluar berapa persen? Keluar sekitar berapa persen ya? Dari populasi 7.000 keluar 2000-an. Ya berarti 20-an persen ya. 20. Jadi kepadatan 15, hampir 15, 14, sekian itu keluar 20% di bobot 1,1, kemudian dibesarkan sampai di 46 hari, 3 kilo luwih. Tapi aman ya, nggak nyekrek dan lain-lain. Nggak nyekrek. Ya, berarti apa namanya kecepatan angin saya kira turah-turah. Dalam artian ya tadi beberapa teman itu standarnya berapa Thomas? Sebenarnya itu standar angin itu kaitannya erat dengan beban daging yang ada di dalam kandang. Satu nanti korelasinya itu kepadatan ekor, kemudian nanti dikalikan beban dagingnya, gitu. Oke, kita bahas lagi opo yo. Itu perawatannya piye mas? Puli-pulinya cara merawatnya piye? Ini kalau puli-puli hanya dia itu mas. Pelumasi? Pelumas. Ini ada catatan itu. Ya catatan. Nah, itu dicatati. Per satu periode berapa kali? Paling enggak aku mungkin beda-beda ya. Aku 5 hari sekali. Weh, 5 hari sekali dicototi, dilumasi gitu teman-teman. Ya, harapannya ya lakere iso aman. Kemudian ini tuh seperti apa ini? Sumur base decker. Kalau di tempat saya Purwodadi ya, istilahnya decker. Ternyata ini apa? Peredam dari suara knalpot diesel. Nah, awalnya di periode pertama itu katanya dapat komplain dari warga sekitar sana. Dekat sana sama sana itu ada rumah, kelihatan enggak? Nah di situ dieselnya suaranya keras. Kemudian masnya itu studi banding ke penggilingan padi di daerah asalnya Sragen itu ada modifikasi sedikit cara biar tidak terlalu bising, yaitu piye mas? Ini sumur, ini anggap aja bak ya, bak air, kemudian dalam plaster dikasih air. Airnya paling enggak ya seperempatan ya, seperempatnya. Kemudian pipanya diesel pipanya knalpot itu jaraknya dengan air 10 cm ya. Tapi nggak melebek ya? Nggak melebek, soalnya ini kan ada lubang lagi. Ini keluarnya anginnya. Ngono ya. Maksudnya nggak terus banyune mlebu nggak mungkin ya? Oke. Ini solusi untuk kebisingan. Aku yo lagi ngerti iki malah. Ilmu. Cukup efektif. Siap. Oke. Terus mas, kok mau pakai kayu ini nggak gerak mas? Iki permanen nggak toh? Pakai sekor. Jadi sekor bawah. Tapi ini. Oh ya sekor. Mau sabau tok mas? 4 ini juga? Ini berarti dari bawah? Dari bawah. Tak kira mau jidok. Oke. Ya itu. Terus menurut jenengan dengan model pakai diesel kayak gini kendalanya apa mas? Kendala sih apa ya? Apa? Kira-kira sing sederhana wae. Mungkin luwe ini panbele mungkin pedot apa piye pernah ngalami? Panbel belum pernah. Kalau putus belum pernah. Tapi memang ada rasa was-was. Gak menak ini was-was itu mas. Gak enak. Kalau listrik ada covernya genset kan tenang. Ya. Kalau diesel memang lebih bagus. Ya ada cadangannya. Nanti kalau betul. satu bermasalah pindah satu.
betul. Oke ya, berarti itu tadi diesel itu harus ada cadangan. Nah, gitu satu. Terus kemudian panbel juga cadangan. Lah nek jenengan dari asnya itu ono cadangan ndak? As sama apa laker di belakang itu? As tidak ada cadangan. Iku juga perlu dicadang Penting. penting. Iku nek wis nyun sewu tapi disuwun ndak ya? Iya. Ceploh apa piye patah wis repot juga. Berarti ini kan tumpuan utama. Misal ndelalah dalam perjalanan dia ada trouble, otomatis dia jenengan kan mengorbankan semua blower ya. Iya. Nah, itu. Ya teman-teman. Cuma ya kemarin yang waktu aku pernah pernah berkunjung di daerah Kudus itu 2 blower covernya 1 diesel. Jadi harapannya itu misal ada trouble 1 asnya 2 blower asnya 1 ya itu di situ. Jadi nggak mengorbankan yang lain. Kalau paralel seperti ini ada bahkan 1 diesel cover 4 blower atas bawah 1 diesel, nah itu rodok membayani juga. Nanti misal yang tengah as utama itu patah, biasanya trouble-nya luar biasa. Kemudian mengorbankan yang lain. Terus untuk Mas, aduh jadi lanjut ya, tapi ora penak munggah. Modifikasi apa namanya puli sing dalam? Puli yang Dalam. blower. Blower. Blower tetap pulinya Puli asli. pabrikan. Pabrikan. Oh. Puli pabrikan. Berarti langsung itu. Dari sini langsung ke Puli. pulinya itu. Panbele ya ono sing cukup ya. Ada. Dowol berarti. Iya, ada. 140 100. Tapi itu sama ini beda ya? Beda. Oke. Itu teman-teman. Ya, ini diesel. Era PP ini 6.000 up, 6.000 up. Nah, kalau pengen dikalkulasi memang mungkin mungkin saya besok misal ada kesempatan coba tak kalkulasi RL-nya untuk kandang khusus yang memang dia benar-benar dari awal khusus. Jadi dalam 1 tahun dia bisa produksi berapa kali periode, terus kemudian estimasi tapi ya kan ada mundur ada majunya. Kemudian pendapatannya berapa, terus dipotong BOP, biaya operasional berapa per periode, ketemunya berapa, lunasnya sampai berapa tahun. Coba nanti misal ada kesempatan yang lain. Begitu teman-teman. Apa nih yo? Nah ini, jadi masangnya itu dipelipet dari dalam ya. Nah, dari dalam ya. Yes. Gampangannya itu cari mudahnya soalnya kan banyak kalau bambu itu kan nyerongot banyak yang nggak rata. Jadi kalau dari dalam kan langsung dipelipet gitu. Tapi sebenarnya kayak gini kan idealnya dari luar. Terus ada isapan kan dia blek gitu. Serapopo prinsipe rapat kandang khusus itu. Kemudian itu pakai paranet. Oke. Paranetnya jalan paranetnya. Nah, turun ya. Umur berapa? Umur loro toh? Baru umur 2. Ya. Siap. Kandang ini ya usianya baru 4 tahun. Pakai bambu petung. Nah, untuk tiang-tiang utama pakai bambu petung. Kemudian saya tanya sama pemiliknya, itu selama 4 tahun itu dia baru maintenance mengganti yang glogoran tengah itu loh buat penyangga lantai Mas ya, penyangga lantai. Nah, itu loh teman, ini namanya glogoran kesana tuh buat penyangga lantai. 4 tahun. Nek bambu sebenarnya kalau untuk bangunan itu bangunannya mungkin itu bisa bertahan sampai 10 tahun mungkin bertahan ya Mas ya. Bambu sini mungkin bisa Mas. Nah, tapi ya itu nanti PR-nya dalam setiap periode itu pasti ada perbaikan, entah apapun itu, entah lantai atau apa gitu. Seringkali seperti itu. Nek pengen minim perbaikan yo besi atau cor. Ini Mas ya. Betul. Ya itu. Prinsipnya kandang ini Masnya itu sangat semangat. Waktu sudah gulir arahnya ke semi close, beliau ini langsung gerak cepat, kemudian itu bisa diisi lagi. Ya, ini memang tuntutan zaman sih. Gitu, teman-teman. Harapannya kalau kandang close house atau semi close house itu kan meminimalisir kendala di perjalanan ayam, apalagi setelah dicabutnya AGP itu oleh pemerintah, antibiotik growth promoter.
Gitu teman-teman, coba nanti kita tengok ke dalam untuk lihat blowernya saja, untuk pulinya saja. Oke. Ini loh penampakan, ini kan bambu baru tuh, set loh, masih hijau royo-royo. Ya ini apa istilahnya, apa tiang glogoran apa apalah itu, intinya dia penyangga untuk lantai. Tapi yang lain is okay. Pokoknya bambu ataupun kayu itu kalahnya kan di air ya. Kalau sering terkena air itu ya nanti dia akan mengalami pelapukan lebih cepat. Gitu teman-teman. Yes, nah ini kan pelipitan dia kan, dipelipit dari dalam. Ya prinsipnya cari mudahnya aja. Siap. Terus ini, nah ini turahan ini penting sekali karena kalau kita apa namanya terlalu pendek di sini, terus lepas ya repot gitu loh. Kalau gini kan dia rapat. Oke. Ya ini teman-teman, pulinya seperti ini. Jadi dari luar tadi ya langsung ke sini set. Jadi dari apa rodo gendengnya diesel, kemudian belakangnya ada puli yang dari yang rodo gendengnya diesel tadi itu toh ke apa namanya as utama. Puli itu pertama dari rodo gendeng yang langsung ke apa namanya as itu pulinya 20 terus belakangnya itu dikasih 13 terus masuk ke paralel sini sama-sama 13, terus di belakangnya itu di belakang paralel itu masuk ke 15 masuk sini gitu teman-teman. Harapannya itu dari yang kecil ke besar enteng gitu ya Mas ya. Cuman Masnya tadi juga agak sudah apa namanya komentar kalau yang dirasakan itu malah ada tenaga yang hilang dari apa namanya stasioner diesel gitu Mas. Ya memang dieselnya enteng, cuman karena tadi ada penurunan dari 20 ke 13, terus kemudian ditambah apa dinaikkan lagi ke 15 itu malah putarannya itu tidak begitu maksimal apabila RPM diesel itu di apa namanya di standar K lah ya. Nah, cuma nanti mau dirubah seperti apa enggak tahu. Usik Mas ngerubah ku yo angel mesti. Itu. Kemudian ada ini set. Nah, itu. Omron ya Mas. Listriknya jenengan berapa? Listrik 1300 dipakai untuk itu 1 PK. Terus periode pertama aman karena pemanasnya masih gasolek. Kemudian periode kedua ini pakai pemanas Remington. Nah, Remington itu ternyata wattnya juga besar. Nah, estimasi ya 400 sampai 500-an watt. Dan kemudian listriknya apabila di jam habis maghrib jam 6 itu 6.78 itu sering jeglek atau drop. Nah, meterannya ya. Kemudian setelah nanti di atas jam 9 itu sudah normal kembali. Ya, prinsipnya berarti kalau apa namanya pakai listrik itu harus dispelengi ya, spelengi jauh karena kan Remington katakan di 500 watt kemudian 1 PK ya di 600-an 700 watt ya paling enggak apa kurang tuh berarti itu memang harus dispelengi untuk pasang listrik. Gitu teman-teman. Oke, tak tutup kandang ini habisnya tadi 35 juta. Sing semangat teman-teman yang masih punya kandang open yang saat ini belum di-upgrade. Nek kalau pengen tanya-tanya tentang puli, tak kasih nomor peternaknya. Beliaunya welcome, cuman ya jangan error ya. Maksudnya jangan terus apa namanya tanya secara berlebihan gitu ya. Prinsipnya teman-teman nek pengen tanya perihal instalasi blower ke diesel, nanti bisa ke Masnya yang nanti tak kasih nomornya, cuman dengan etiket yang baik. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberi tambahan gambaran teman-teman yang ada di lapangan. Tetap semangat, semoga hasilnya ayam itu dapat maksimal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.